Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan untuk bisa mengikuti kajian tafsir Al-Quranil Karim via Zoom. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, memberikan kepada kita semua hidayah, dan memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, biidnillahi Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz' Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir beliau, tafsir surat Al-Asr, dan biidnillahi tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membacakan tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah, tafsir surat Al-Humazah, yang kita akan mencoba untuk membacakan tafsir beliau dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum kita membacakan tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kita minta kepada Al-Akh Al-Qari untuk membacakan kepada kita surat Al-Humazah, ayat-ayat yang akan kita tafsirkan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kepada Al-Akh kita persilahkan, walitafaddal mashkuran ma'juran insyaallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Al-Humazah minas suwaril makkiyah. Ia merupakan surat makkiyah yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia
Muhammad alaihi salatu wassalam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayat dari surat Al-Humazah ada 9 ayat yang insya Allah akan kita jelaskan dari apa yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa ayat yang mulia ini atau surat yang mulia ini diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang beberapa orang di kota Mekah dari kalangan orang-orang musyrikin yang kaya. Ada beberapa tokoh kafir Quraisy yang punya harta banyak. Di antara mereka ada Al-Akhnas bin Syuraiq, kemudian ada juga Al-Walid ibn Al-Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf, ada Ubay bin Khalaf, dan ada beberapa tokoh-tokoh dari tokoh kafir Quraisy yang punya harta yang sangat banyak, yang mereka senantiasa atau selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, menyakiti Nabi dan para sahabat dengan ucapan-ucapan yang buruk, dengan celaan, dengan hinaan, maupun dengan gerakan-gerakan dari anggota tubuh mereka, imma dengan mata mereka atau memperagakan Nabi SAW, memperagakan para sahabat dengan anggota tubuh mereka yang semua menggambarkan akan hinaan mereka, celaan mereka terhadap Nabi kita yang mulia SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Namun para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, sekalipun sebahagian para ulama menyebutkan bahwa ayat yang mulia ini turun tentang mereka, ini orang-orang kita sebutkan di atas, Al-Akhnas bin Syuraiq, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, akan tapi ayat ini datang dengan lafaz yang umum. Maka siapapun yang melakukan apa yang dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat yang mulia ini, maka ancaman yang Allah sebutkan pada mereka ini terkena pada siapapun yang memiliki sifat-sifat yang akan difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat yang mulia ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah, kata Allah, likulli, bagi setiap, bagi seluruh. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa sekalipun sebagian para ulama menjelaskan bahwa ayat yang mulia ini diturunkan awal mulanya tentang mereka, orang-orang yang kita sebutkan tadi, karena mencela, menghina Rasulullah SAW dan para sahabat dengan lisan mereka, dengan perbuatan mereka. Akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kecelakaan bagi setiap, bagi seluruh, humazatil lumazah, pengumpat lagi pencela. Artinya siapapun yang punya sifat humazah dan lumazah, memiliki sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat yang mulia ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wailun ay wa'idun wa wabalun wa syiddatu adzabin. Wail di sini maksudnya adalah wa'id, ancaman dari Allah. Yang kita terjemahkan tadi, celaka. Jadi tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi humazah dan lumazah, artinya Allah mengancam siapapun yang punya sifat ini. Wawabal, dan ini kalimat wail juga menunjukkan akan bencana besar bagi siapapun yang memiliki sifat humazah dan lumazah, mengumpat lagi mencela. Kemudian kalimat wail juga, kata Imam Sa'di, syiddatu adzab. Ini adalah sebuah ancaman bahwa pelakunya kelak
akan disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di neraka dengan siksa yang sangat berat. Siksa yang sangat dahsyat. Nanti pada ayat-ayat berikutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan sebutkan siksa apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ancamkan kepada orang-orang yang selalu mengumpat dan selalu mencela. Jadi kalimat wail adalah kalimat ancaman, mengisyaratkan bencana besar dan siksa yang sangat dahsyat yang disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kalimat wail sebagaimana pernah kita singgung tatkala kita membahas tafsir surat Al-Mutaffifin, maka di sana kita telah jelaskan bahwa kalimat wail bisa diartikan sebagaimana kita sebutkan ini. Ya, dia adalah kalimat yang mengandung sebuah ancaman, mengandung sebuah bencana, kalimat yang terdapat padanya ancaman besar, siksa yang sangat besar. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa kalimat wail ini adalah wadin fi jahannam. Wail itu hakikatnya adalah sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam orang-orang yang punya sifat humazah dan lumazah dengan lembah yang sangat menakutkan yang ada di dalam api neraka jahannam. Kemudian beliau melanjutkan perkataan, ya, likulli humazatil lumazah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, bagi setiap pengumpat lagi pencela. Siapa mereka? Beliau mengatakan alladzi yahmizun nasa bi fi'lihi wa yalmizuhum biqaulih. yakni orang-orang yang mengumpat manusia dengan perbuatannya. Ya, mengumpat manusia dengan perbuatannya, wa yalmizuhum biqaulihi, dan mencela manusia dengan ucapannya. Kita akan coba untuk membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di dan sedikit memberikan sebuah penjelasan. Di mana para ulama rahimahumullahu taala dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan humazah dan lumazah, mereka jelaskan dengan beberapa sisi yang berbeda-beda dari beberapa para ulama ahli tafsir. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan humazah dan lumazah itu maknanya sama. Ini adalah penekanan. Ini adalah sebuah takkid. Ini adalah sebuah penekanan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat yang mulia ini. Ya. Mungkin para pemirsa dan para akhwat bisa kembali ke tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan humazah dan lumazah. Ya. Namun di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah taala membawakan satu dari sekian pendapat para ulama yang menjelaskan tentang makna humazah dan lumazah. Di mana beliau mengatakan humazah ini adalah diartikan dengan mengumpat, yakni mengumpat manusia dengan perbuatan, sedangkan lumazah itu kaitannya dengan lisan. Artinya sama-sama mencela, sama-sama menghina, sama-sama merendahkan, akan tapi humazah dengan perbuatan, sedangkan lumazah dengan ucapan. Beliau berkata, Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, فَالْهَمَّازُ الَّذِي يَعِيبُ النَّاسَ وَيَطْعَنُ عَلَيْهِمْ بِالْإِشَارَةِ وَالْفِعْلِ بِالْإِشَارَةِ وَالْفِعْلِ. Al-Hammaz, kita sebutkan tadi, yakni mengumpat manusia dengan perbuatan, yakni yang mencela manusia, yang merusak kehormatan manusia dengan isyarat, dengan gerakan, dengan isyarat, atau dengan perbuatan. Dengan isyarat ini bisa dengan mata, ya, merendahkan orang dengan mata, ya. Seperti misal ada seorang yang lewat di hadapannya tatkala ia sedang duduk dengan teman-temannya dan dia adalah mungkin orang yang diberikan oleh Allah harta banyak, ya, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelebihan dari sisi dunia. Kemudian ada orang lewat dan orang ini adalah orang miskin di pandangan mereka, orang yang tidak punya apa-apa. Maka kemudian orang ini ingin menghina orang ini dengan gerakan matanya, merendahkan orang ini dengan gerakan matanya. Ini hammaz, ya, mencela orang, mengumpat orang dengan perbuatan, dengan isyarat, kata Al-Imam Sa'di. Bisa juga dengan perbuatan, kata beliau, imma dengan isyarat atau dengan perbuatan, yakni dengan gerakan tubuh. Termasuk di sini kata para ulama memperagakan tentang orang yang hendak kita cela, orang yang hendak kita rendahkan,
dengan kita memperagakan dia. Atau dengan isyarat-isyarat tangan dan sebagainya, ya, yang menunjukkan bahwa kita sedang merendahkan orang tersebut. Ini hammaz, yakni orang yang mengumpat manusia. Ya'ibun nasa wa yat'anu alaihim bil isyarati wal fi'l. Mencela manusia, merusak kehormatan manusia dengan isyarat atau dengan perbuatan. Sedangkan al-lammaz, kata beliau, al-lammaz yakni al-lumazah, yakni alladhi ya'ibuhum biqauli, yang mencela manusia dengan lisannya, mencela manusia dengan ucapannya. Seperti misalnya mengatakan, kamu bodoh, kamu orang miskin, kamu orang tidak berpendidikan, ya, kamu orang pinggiran dan sebagainya, kampungan dan sebagainya. Ini adalah ucapan-ucapan yang termasuk, kata Imam Sa'di rahimahullah, lammaz, yakni orang yang mencela manusia, merendahkan kedudukan manusia, tidak menghormati manusia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ada sebuah tambahan yang disebutkan para ulama tatkala menyebutkan ayat yang mulia ini. Allah tabaraka wa taala memakai sighah humazah lumazah, di mana kalimat humazah dan lumazah ini mengisyaratkan bahwa mengumpat dan mencela merupakan tabiat orang ini. Jadi kesehari-hariannya dalam kehidupan dia selalu mengumpat dan mencela manusia, mengumpat orang dengan perbuatannya, dengan isyarat anggota tubuhnya, dan juga mencela manusia dengan lisannya. Hari-hari itu saja yang dia lakukan. Ya, dia merendahkan banyak orang. Maka ini kita sebutkan tadi kenapa di awal kita kaitkan bahwa surat yang mulia ini turun, ya, berkaitan dengan beberapa orang-orang kaya di kalangan tokoh-tokoh Quraisy seperti Al-Akhnas bin Shuraik, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, karena memang mereka adalah orang-orang yang selalu menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana kita maklumi bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang dilahirkan dari keluarga kaya. Ya, di mana tatkala ayah beliau alaihi salatu wassalam meninggal, maka ayah beliau tidak meninggalkan harta warisan apapun untuk beliau, kecuali hanya 5 ekor unta dan seorang budak sahaya. Beliau bukan orang kaya. Karena tatkala beliau diasuh oleh Abu Talib, maka untuk meringankan beban pengasuhan tersebut, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan mengembalakan kambing-kambing penduduk kota Mekkah Al-Mukarramah untuk mendapatkan sedikit imbalan demi untuk membantu pamannya yang mengasuh beliau alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mayoritas para sahabat adalah dari orang-orang lemah. Ya, mayoritas para sahabat, bahkan kalau boleh kita katakan seluruh sahabat, kecuali segelintir kecil dari mereka seperti Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Adapun mayoritas para sahabat, mereka dari orang-orang yang tidak punya. Mereka orang-orang miskin, mereka budak-budak sahaya. Sehingga orang-orang kaya di kota Mekah ini selalu menyakiti Rasulullah, ya, selalu mengumpat Nabi dan para sahabat, selalu mencela Nabi dan para sahabat. Mereka menganggap diri mereka yang lebih mulia, mereka menganggap diri mereka yang lebih terhormat karena memang Allah berikan kepada mereka harta yang lebih, harta yang banyak. Ya, maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini makna hammaz dengan lammaz. Artinya keseharian ia selalu mengumpat manusia, keseharian ia selalu mencela. Ia menganggap dirinya lebih baik, ia menganggap dirinya lebih kaya, ia menganggap dirinya lebih mulia. Tatkala ia melihat orang, maka ia melihat orang, memandang orang dengan sebelah matanya. Dan perlu dimaklumi bersama atau diketahui bersama, dipahami bersama bahwa sifat ini merupakan sifat yang sangat tercela dalam agama kita. Ya, tidaklah seorang itu mengumpat orang dengan isyarat atau dengan perbuatan, mencela orang dengan lisannya, kecuali hati orang yang melakukan ini telah terjangkiti sifat kesombongan. Padahal semua kita paham, semua kita tahu ancaman besar yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang punya sifat al-kibar, sifat sombong dalam hatinya. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, seseorang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar zarrah. Sebuah ancaman yang sangat menakutkan. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, seorang yang di hatinya ada kesombongan sekalipun hanya sebesar zarrah. Maka para sahabat berkata, faqala rajul, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan. Ya Rasulullah, seorang laki-laki senang apabila ia memakai baju yang bagus dan memakai sandal yang bagus. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan sahabat ini bertanya, apakah ini merupakan tanda bahwa di hatinya ada sifat sombong? Kalau pakai baju, ia ingin bajunya yang bagus. Kalau pakai sandal, ia ingin punya sandal yang bagus, dan begitu seterusnya. Apakah ini tanda bahwa orang ini terjangkiti sifat sombong dalam hatinya? Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala zat yang maha indah. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mencintai keindahan. Allah maha bagus. Allah zat yang maha bagus. Dan Allah tabaraka wa taala menyukai yang bagus-bagus. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka tatkala seorang selalu mengumpat, selalu mencela, selalu merendahkan orang, imma dengan perbuatannya atau dengan gerakan tubuhnya memperagakan, atau dengan lisannya, dia selalu mencela, dia selalu merendahkan, dia selalu meremehkan manusia, maka hakikatnya orang ini di hatinya telah terjangkit sifat al-kibar, kesombongan. Dan Nabi katakan orang ini tidak akan masuk ke dalam surga, karena kesombongan yang menjadikan seorang tidak masuk ke dalam surga diantaranya adalah ghamtun nas, merendahkan manusia. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Walaupun kita sebutkan tadi bahwa di sana banyak pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan apa yang dimaksud dengan humazah dan lumazah. Yang kita sebutkan tadi bahwa Imam Sa'di rahimahullah hanya menukilkan salah satu di antara pendapat para ulama. Kita akan dapati sebagian para ulama mengatakan humazah, lumazah ini adalah orang-orang yang menggibah. Orang-orang yang menggibah. Ya, humazah itu adalah seorang yang menceritakan atau merendahkan orang tatkala orang itu tidak berada di hadapannya. Ini ghibah. Sedangkan lumazah itu merendahkan orang tatkala orang itu berada di hadapannya. Ya, kita rendahkan seseorang tatkala orang itu tidak sedang berada bersama dengan kita sebutkan kekurangan-kekurangannya, kita sebutkan aib-aibnya, ini hakikatnya ghibah, ini humazah. Kemudian tatkala orang itu ada di hadapan kita, kemudian kita cela dia, kita rendahkan dia, kita katakan engkau memang miskin, engkau memang buruk rupa, engkau memang ini dan ini. Maka ini lumazah. Ya, ini lumazah. Jadi silahkan para pemirsa dan para akhwat kembali ke apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau tatkala beliau mentafsirkan firman Allah di ayat yang pertama ini, wailul likulli humazatil lumazah. Berikutnya pada ayat yang kedua Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Di mana orang-orang yang selalu mengumpat dan mencela ini, jama'a malahu wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wa min sifati hadzal hammazil lammazi annahu la hamma lahu siwa jam'il mali wa ta'didihi wal ghibtati bih. Di antara dari sifat orang-orang yang selalu mencela manusia, selalu mengumpat manusia, selalu merendahkan manusia dengan perbuatan atau dengan lisan mereka, di antara sifat mereka adalah la hamma lahu siwa jam'il mal. Ya. Tidak ada tujuannya dari kehidupan dunia
kecuali mengumpulkan harta. Wa ta'didihi, dan selalu menghitung-hitung harta. Wal ghibtati bih, dan selalu menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Artinya menghambur-hamburkan harta, menghabis-habiskan harta untuk sesuatu yang padanya ada unsur maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Walaysa lahu raghbatun fi infaqihi fi turuqil khairat, dan tidak ada keinginan sama sekali bagi orang yang selalu mengumpat dan mencela ini, tatkala ia menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta, tidak ada keinginan sama sekali untuk menginfakkan harta ini, menggunakan harta ini pada jalan-jalan kebaikan. Wasilatil arham, dan tidak ada keinginan sama sekali menggunakan harta ini untuk menyambung hubungan baik dengan kerabat, dan yang semisalnya dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang Allah firmankan pada ayat yang kedua ini, sebagaimana pada ayat yang pertama, hendaknya kita renungkan bersama. Di mana di antara sifat seorang yang selalu mengumpat dan selalu mencela, merendahkan manusia, baik dengan gerakan maupun dengan ucapan, kesehariannya selalu disibukkan dengan mengumpulkan harta, dan kesehariannya selalu disibukkan dengan menghitung-hitung harta. Ini sifat tercela. Karena sebagaimana kita sebutkan pada tafsir surat At-Takatsur, tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman, alhaakumut takatsur, berbangga-bangga dengan apa yang kamu punya, melalaikan kamu dari ibadah kepada Allah. Pada ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa taala kembali tegaskan itu, bahwa orang-orang yang mengumpat dan mencela selalu disibukkan mengumpulkan harta, disibukkan menghitung-hitung hartanya, sehingga ia tidak melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir perkataan Muhammad Ibnu Ka'ab, jama'a malahu wa 'addadahu, alhaahu maluhu bin nahar, hadza ila hadza, fa idza kana al-lail nama ka'annahu jifa. Nasallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ka'ab berkata, ia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya setiap hari, setiap waktu, yang ia fikirkan bagaimana hartanya bertambah. Harapan terbesar dia bagaimana hartanya terus bertambah, uangnya terus bertambah, emasnya terus bertambah, peternakannya terus bertambah, aset-asetnya terus bertambah, terus makin banyak. Dan hal yang paling ia takutkan, asetnya berkurang. Apabila asetnya bertambah, maka dia berbahagia, dia senang, akan terlihat di raut wajahnya. Namun apabila asetnya itu berkurang, maka kesedihan menghampiri hatinya. Ia mungkin menangis, ia tidak tentram, ia tidak bisa tidur. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, jama'a malahu wa 'addada, ia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alhaahu maluhu bin nahar, siang hari ia disibukkan dengan hartanya, ia lalai karena hartanya. Sibuk bagaimana menggerakkan atau memutarkan harta yang ia punya, sehingga semakin hari semakin bertambah, sehingga lelah, capek. Waktu yang diberikan oleh Allah di siang hari, dia rasa kurang. Karena keuntungan yang dia dapat menurutnya belum seberapa. Dari pagi sampai sore, ia sibuk berpikir, ia sibuk bekerja untuk mengumpulkan dan menambah hartanya. Fa idza kana al-lail, apabila telah datang malam hari, karena sudah lelah di siang hari, maka ia pun tidur ka'annahu jifa. Ia tidur bagaikan bangkai. Ia tidur bagaikan bangkai. Maksudnya apa? Ia tidak bangkit di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Lelah sudah dengan aktivitasnya keseharian untuk mengumpulkan harta, memikirkan bagaimana asetnya bertambah. Kemudian di malam hari, apa yang terjadi?
ia pun tertidur pulas dan tidak bangkit sama sekali untuk beribadah kepada Allah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perhatikan bahwa tujuan kita diciptakan di atas muka bumi adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari tujuan kita diciptakan. Sehingga siang hari kita sibuk beraktivitas, siang hari sibuk bekerja, malam harinya kita tidak beribadah kepada Allah. Satu rakaat sholat witir pun tidak mampu kita kerjakan. Satu rakaat sholat witir pun tidak mampu kita kerjakan. Jika seandainya memang lemah, jika seandainya memang lelah karena aktivitas di siang hari, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Bakar, berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala agar mengerjakan salat witir sebelum tidur. Minimal 1 rakaat, minimal 1 rakaat. Jadi jangan sampai dunia ini melelahkan kita, membuat kita lelah sehingga kita lupa bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dari ayat yang mulia ini para ulama khususnya yang kita dengar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala mereka menjelaskan ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa tidak baik bagi seorang muslim selalu menghitung-hitung hartanya setiap hari. Selalu menghitung-hitung hartanya setiap hari. Sampai kita pernah dengar, walaupun ini cerita tentang seorang kafir yang diceritakan kepada kita, bahwa setiap hari ia mengecek saldo yang ada. Ia selalu menghitung hartanya, menghitung uangnya setiap hari. Seakan-akan ia sangat takut kalau seandainya harta yang dia punya jumlahnya sudah banyak itu berkurang walaupun hanya 1 lembar saja. Sebelum tidur menghitung uang, bangun tidur menghitung lagi, siang hari dihitung lagi. Bukan untuk ini kita diciptakan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa selalu menghitung harta yang kita punya ini dicela dalam Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang selalu mengumpat, orang-orang yang selalu mencela. Allah mengatakan yang mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita bacakan tadi apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, la hamma lahu siwa jam'il mal. Yang pertama, dia selalu disibukkan mengumpulkan harta. Jam'a malan. Bagaimana hartanya bertambah? Sampai pada posisi tidak lagi memperhatikan mana harta yang halal, mana harta yang haram. Yang penting hartanya banyak, yang penting hartanya bertambah. Kemudian, tahdidi. Hari-hari dia hitung asetnya. Hari-hari dia hitung. Mungkin kalau punya emas, hari-hari diperiksa. Hari-hari ditimbang. Kalau punya uang misalnya di bank misalnya, atau di ATM, atau disimpan di mana, hari-hari dia lihat. Apakah berkurang? Jangan-jangan hilang. Jangan-jangan berkurang. Ini tercela dalam Islam. Begitu juga al-ghibtati bih, menghambur-hamburkan harta. Karena hartanya sudah banyak, ia gunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia tidak berpikir, apakah penggunaan harta ini adalah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama sekali tidak ada keinginan untuk menggunakan harta tadi jalan-jalan kebaikan, menyambung hubungan baik dengan kerabat dan yang misalnya dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira, kata Allah, bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sehingga ini yang mendorong dia. Tatkala dia mengira bahwa dengan banyak harta dia akan menjadi orang yang panjang umur, bahkan mungkin kekal di atas muka bumi ini, hidupnya akan selalu bahagia, akan selalu tentram. Sehingga akhirnya ia selalu berusaha mengumpulkan harta dan selalu berusaha untuk menghitung-hitungnya. Maka Allah mengatakan, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
Al-Imam Sa'di berkata, yahsabu bijahlihi, dia mengira dengan kebodohannya, anna malahu akhlada, bahwa hartanya akan mengekalkannya di dunia. Maka tatkala dia mengira bahwa hidupnya di dunia akan kekal, umurnya akan lebih panjang, kalau ia punya harta yang banyak, maka akhirnya dia habiskan semua waktunya, dia habiskan semua tenaganya untuk mengumpulkan harta dan untuk mengembangkannya. Alladzi yadhunnu annahu yunammi umrah, dia menyangka bahwa dengan hartanya maka umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Sehingga dia bakhil. Dia ingin hartanya banyak dan dia tidak mau berbagi, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau menyambung hubungan baik dengan kerabat, dia tidak mau membantu fakir miskin, dia tidak mau berbuat baik kepada tetangga karena dia takut hartanya kurang. Karena dia menyangka bahwa kehidupannya, kebahagiaan dalam hidup dunia, panjang umur itu ditentukan dengan banyaknya harta. Padahal Al-Imam Sa'di berkata, walam yadri, dia tidak tahu, annal bukhla yaqsifu al-a'mar, kebakhilan itu akan memangkas umur orang. Orang yang bakhil, umurnya akan pendek. Wa yukharribud diyar, kebakhilan itu akan merobohkan rumah, akan menghancurkan harta. Wa annal birr yazidu fil umr, dan kebaikan, berbuat baik dengan harta yang kita punya akan menambah umur kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya ia menyambung hubungan baiknya dengan kerabat. Berbuat baiklah kepada ayahmu, maka Allah akan panjangkan umurmu. Berbuat baiklah kepada ibumu, maka Allah akan panjangkan umurmu dan akan lapangkan rezekimu. Berbuat baiklah kepada saudara saudarimu, maka Allah akan panjangkan umurmu dan Allah tabaraka wa ta'ala akan lapangkan rezekimu. Berbuat baiklah kepada paman dan bibimu, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka Allah akan lapangkan rezekimu dan Allah akan panjangkan umurmu. Sesuai dengan janji yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi wa ayunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahminya, yakni hubungan baik dengan kerabatnya. Maka al-bukhl, kebakhilan, menahan harta, mengumpulkan harta dan tidak mau harta tersebut kurang, sehingga ia tidak menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, ini sama sekali tidak akan menambah umur, tidak akan memperpanjang hidupnya, apalagi mengekalkan. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Padahal lihat orang-orang kaya, lihat orang-orang kaya yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qarun misalnya, orang yang paling kaya, bahkan tidak ada seorang yang memiliki kekayaan sebagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Dari dahulu sampai sekarang kita belum pernah mendengar orang punya harta sebanyak harta yang dimiliki oleh Qarun. Hatta inna mafatihahu wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci gudang hartanya Qarun apabila dikumpulkan, diletakkan dalam satu peti, kuncinya ini, kunci gudang harta Qarun ini tidak akan mampu diangkat kecuali oleh sekian orang laki-laki yang memiliki kekuatan. 7 orang atau 9 orang dari lelaki yang kekar tubuhnya, yang kuat,
itu keberatan mengangkat kunci gudang harta Qarun. Tapi apa cerita Qarun? Ya, apakah ia kekal? Ia juga mati. Bahkan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Tatkala ia keluar, menjumpai kaumnya, membanggakan apa yang dia punya, dengan semua perhiasan yang dia miliki, ia keluar, membanggakan dirinya, maka Allah hukum dia, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Maka kami tenggelamkan ia ke bumi, beserta dengan harta yang dia punya. Maka harta yang dimiliki oleh seorang tidak ada keterkaitan dengan tentram atau tidaknya hidupnya, akan lebih bahagia atau tidaknya hidupnya. Apalagi sampai memanjangkan umur, bahkan sampai mengekalkan. Ini adalah sebuah perkiraan yang diperkirakan oleh orang-orang kafir. Seperti orang-orang yang kita sebutkan tadi, Al-Akhnas bin Syuraik, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah. Ini pandangan mereka bahwa dengan banyak harta mereka akan bahagia. Dengan banyak harta mereka akan tentram hidup di dunia. Dengan banyak harta umurnya makin dipanjangkan oleh Allah. Bahkan mungkin mereka menyangka harta menentukan kekal atau tidaknya seorang hidup di dunia. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala membantahnya dengan firman-Nya pada ayat yang keempat. Kalla, kata Allah. Sekali-kali tidak, kata Allah. Harta yang kau punya, yang kau kumpulkan, yang kau habiskan waktu dan tenagamu, serta fikiranmu untuk mengumpulkannya. Dan engkau sangat senang kalau hartamu bertambah, dan sangat sedih kalau hartamu berkurang. Sehingga engkau tidak beribadah kepada Allah, sehingga engkau tidak beribadah kepada Allah. Engkau tidak berbagi, engkau tidak berinfak, engkau tidak bersedekah, engkau tidak berbuat baik kepada kerabat. Engkau menyangka engkau akan kekal dengan hartamu. Engkau menyangka engkau akan bahagia dengan hartamu. Allah katakan, kalla, kata Allah. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, kata Allah. Bahkan Allah mengancam, la yumbadhanna fil hutamah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, la yutrahanna fil hutamah. Dia benar-benar akan dicampakkan ke hutamah. Hutamah itu nama dari nama api neraka. Nanti akan dijelaskan oleh Allah. Dan asal makna hutamah minal hatmi wa huwa kasru syai'i bisyiddatin wa quwwah. Hutamah asal maknanya adalah kehancuran. Ya, kata kerja hatama artinya menghancurkan dengan keras, memecahkan dengan keras, menghancurkan dengan kuat. Ini sifat neraka. Salah satu di antara nama neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam orang-orang yang mencela, orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang jama'a malan wa addada. Kesehariannya disibukkan mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Ingin hartanya terus bertambah dan tidak ingin hartanya berkurang. Mengira bahwa hartanya akan menjadikan ia kekal hidup di dunia. Maka Allah membantahnya. Kalla, tidak sama sekali, kata Allah. Sekali-kali tidak, kata Allah. Bahkan la yumbadhanna fil hutamah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan di dalam neraka hutamah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa itu hutamah itu? Dan sering kita sampaikan bahwa sirah pertanyaan seperti ini yang ada dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk membesarkan sesuatu yang sedang dijelaskan oleh Allah. Sebagaimana kita pernah jelaskan pada tafsir surat Al-Qari'ah, Allah berfirman, Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Salah satu di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dengan setelahnya untuk menjelaskan hari kiamat itu dengan sighah tanda tanya. Dengan sighah pertanyaan. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yang mana tujuannya adalah untuk membesarkan sesuatu yang sedang dijelaskan oleh Allah. Begitu juga dengan ayat yang mulia ini. Tatkala Allah berfirman, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Allah kemudian berfirman, wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu?
Ini metode Allah untuk membesarkan hutama. Agar kita semua paham, agar semua kita sadar bahwa hutama itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Maka beliau mengatakan, Al-Imam Sa'di berkata, ta'zimun la wa tahwilun li sya'niha. Tujuan firman Allah pada ayat yang kelima ini datang dalam bentuk pertanyaan. Wa ma adraka mal hutama, dan tahukah kamu apa hutama itu? Adalah untuk membesarkan hutama itu di hadapan kita. Dan untuk tahwilun li sya'niha, untuk menjelaskan tentang kengerian hutama itu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai menjelaskan pada ayat yang ke-6 sampai yang terakhir tentang sifat neraka hutama ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari api neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Narullahil muqadah. Ini sifat yang pertama, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Hutamah, neraka hutamah itu, sifat yang pertama adalah Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan, muqadah, yang dinyalakan atau dihidupkan. Ini sifat yang pertama. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan, yakni yang dinyalakan dengan bahan bakar yang berbeda dengan bahan bakar dari api yang kita tahu dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan dunia, api kita di dunia ini, bahan bakarnya dari minyak atau dari kayu. Tapi api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahan bakarnya kata Imam Sa'di, allati waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini bahan bakar api neraka yang berbeda dengan bahan bakar api dunia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka yang sangat panas, api neraka yang sangat menakutkan. Kemudian Allah mengatakan, waquduhan nas wal hijarah, di mana api neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu, kata Allah. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, penjaganya adalah malaikat-malaikat ghilad, malaikat-malaikat yang kasar, shidad, malaikat-malaikat yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat yang tidak punya sifat kasih dan sayang. Dia akan menyiksa, dia akan membakar manusia yang diperintahkan untuk disiksa dan dibakar di dalam api yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Maka di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan, yang dinyalakan dengan menggunakan manusia dan batu, yakni bahan bakarnya. Ini sifat yang pertama dari hutamah yang diancamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi siapapun yang selalu mengumpat, selalu mencela, selalu menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Maka Allah ancam mereka dengan hutamah. Kemudian sifat yang kedua difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat yang ke-7. Sifat neraka hutamah difirmankan oleh Allah pada ayat berikutnya. Ini sifat yang kedua. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai ke afidah, sampai ke hati atau jantung.
allati min syiddatiha, kata Imam Sa'di rahimahullah, di mana karena begitu sangat panasnya api ini, api yang bahan bakarnya dari manusia dan batu ini, karena sangat panasnya, sehingga tattali'u 'alal af'idah, sehingga api ini membakar, tanfudhu minal ajsam ilal qulub, di mana api ini tatkala digunakan untuk membakar orang-orang yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang pertama dan yang kedua, maka pembakaran api ini menjalar sampai ke hati mereka atau ke jantung mereka. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana panasnya api ini. Api ini bukan hanya membakar kulit, bukan hanya membakar luar dari tubuh orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah. Bukan hanya membakar luarnya saja, bukan hanya membakar kulit dan dagingnya saja, akan tapi api yang begitu panas ini membakar sampai menjalar sampai ke dalam hati atau jantung mereka. Bisa kita bayangkan tentang api dunia yang membakar. Biasanya sifat api itu yang kita ketahui dari kehidupan kita di dunia saat ini, tatkala ia membakar, maka ia akan membakar secara berlahan. Permukaan terlebih dahulu, kalau sudah hangus, kalau sudah terbakar, maka ia akan membakar posisi yang berada di dalam. Tidak sekaligus panasnya api itu menjalar sampai ke dalam. Ini api dunia. Sifatnya itu tidak seperti itu. Kalau ia membakar, maka pembakaran itu pasti akan menghanguskan atau merusak atau menghancurkan yang bagian luar terlebih dahulu. Karena panasnya tidak terlalu panas. Namun api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dinyalakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk orang-orang yang kafir kepadanya, maka api ini karena begitu panasnya, maka api ini bukan hanya menjalar di permukaan tubuh, kulit dan dagingnya, tapi menjalar sampai ke dalam hati dan jantung mereka. Jadi organ tubuh yang di dalam juga terbakar. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Thabit Al-Bunani, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, tabi'in. Beliau berkata, tahriquhum ilal af'idati wa hum ahya. Api neraka itu membakar orang-orang yang kafir, yang selalu mengumpat dan mencela, selalu menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan dunia dan selalu menghitung-hitung hartanya. Maka api ini membakar jasad mereka sampai ke jantungnya. Hum ahya. Dan mereka dibakar di dalam api neraka dalam kondisi hidup. Dalam kondisi hidup. Summa yaqul, kemudian dia berkata, laqad balagha minhumul azab. Sungguh azab yang dirasakan oleh mereka tidak terbayangkan oleh kita. Dibakar di dalam api neraka. Apinya menjalar bukan hanya di kulit dan daging, bukan hanya di bagian tubuh yang luar, akan tapi menjalar sampai di dalam, dan kondisi mereka dalam kondisi hidup. Kemudian beliau menangis rahimahullah. Membayangkan begitu sangat dahsyatnya siksa yang Allah timpakan kepada mereka. Muhammad bin Ka'ab berkata, ta'kulu kullu syai'in min jasadihi hatta idza balagat fu'aduhu hadwa halqihi tarji'u ala jasadi. Tatkala ia dipanggang, dibakar dalam api neraka, maka api ini akan membakar secara keseluruhan anggota tubuhnya. Kulitnya terbakar seketika itu juga, dagingnya terbakar, tulangnya terbakar, bahkan bahagian dalam dari tubuhnya juga seketika itu juga terbakar. Karena panasnya api itu. Sampai tatkala semuanya sudah akan hancur dengan kobaran api yang membakar tubuhnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala kembalikan jasadnya seperti sedia kala. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hancur karena dahsyatnya
pembakaran tersebut, maka kami akan kembalikan jasad mereka atau kulit mereka seperti sedia kala. Begitu seterusnya yang akan mereka rasakan selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang kedua dari api neraka. Hutamah allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Sifat yang ketiga, pada ayat yang ke-8, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innaha 'alaihim mu'sadah." Sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka. Al-Imam Sa'di berkata, "Wa ma'a hadhil hararah al-balighati hum mahbusuna fiha." Api yang bahan bakarnya manusia dan batu. Api yang sangat panas itu. Allah mengatakan, "Innaha 'alaihim mu'sadah." Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka. Artinya mereka di dalam kobaran api. Hum mahbusuna fiha. Mereka dipenjara di dalam kobaran api tersebut. Qad ayisu minal khuruji minha. Ditutup rapat. Di dalam kobaran api tersebut, di mana mereka telah berputus asa. Telah berputus asa. Dari keluar. Telah berputus asa, keluar darinya. Artinya tidak ada harapan. Walihada qala, innaha 'alaihim mu'sadah ay mughlaqah. Yani tertutup rapat. Mereka tidak akan mungkin keluar dari neraka itu. Ini sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah tentang hutamah. Mu'sadah sifatnya. Yakni ditutup rapat. Di mana mereka dipenjara di dalamnya dan tidak akan pernah mungkin keluar selama-lamanya. Kemudian sifat yang keempat yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala tentang sifat utama adalah fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala di sini membawakan satu tafsir dari dua tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Al-Imam Sa'di berkata, fi amad yakni min khalfil abwab mumaddadah li'alla yakhruju minha. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata bahwa fi amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Apabila kita lihat terjemah yang kita bacakan tadi, fi amadin mumaddadah maksudnya adalah penduduk neraka itu yang disiksa oleh Allah tabaraka wa taala, di mana mereka disiksa oleh Allah tabaraka wa taala dengan kondisi diikat di tiang-tiang yang panjang. Ini salah satu di antara tafsir yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Fi amadin mumaddadah, diikat pada tiang-tiang yang panjang, maksudnya penduduk neraka tadi. Ini tafsir yang pertama. Namun Al-Imam Sa'di rahimahullah taala menukilkan, ya, menjelaskan bahwa fi amadi mumaddadah ini sifat hutamah yang keempat. Ya. Kalau kita ulang dari sifat yang pertama, hutamah atau neraka hutamah itu sifatnya adalah bahan bakarnya, neraka Allah itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kemudian sifat yang kedua, neraka Allah tabaraka wa taala yang bahan bakar dari manusia dan batu tersebut membakar, karena begitu panasnya, membakar sampai ke jantung atau sampai ke hati. Berbeda dengan api dunia. Kemudian sifat yang ketiga, api ini ditutup rapat. Api ini ditutup rapat. Ya. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Bayangkan sifat apinya sudah sangat panas, kemudian tatkala ia ditutup dalam sebuah ruangan yang tidak terbuka, maka panasnya api ini bersatu dengan hawanya. Panasnya hawa api ini. Ini sebuah gambaran siksa yang tidak terbayangkan oleh kita.
Kemudian yang keempat, ini yang kita sebutkan adalah pendapat yang dinukil oleh Imam Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, fi amadin mumaddadah ay min khalfil abwab. Jadi ditutup, ada pintunya, namun pintu ini diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ada pintunya, namun pintu ini juga dipalang. Sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan palang pintu ini selebar pintu juga, sepanjang pintu juga. Artinya seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan bahwa mereka disiksa dengan siksa yang mengerikan ini di dalam ruangan yang tertutup rapat dan pintunya dikunci. Yang tidak mungkin mereka akan keluar untuk selama-lamanya dari siksa ini. Sama persis sebagaimana difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dinukilkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 22, Allah berfirman, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Nas'alullah salam wal afiyah. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka. Bayangkan, neraka yang begitu sangat panas, bahan bakarnya dari manusia dan batu, ditutup dalam ruangan tertutup, kemudian pintunya juga dipalang dengan palang-palang besi yang begitu sangat panjang, sepanjang pintu tersebut ditutup mati. Tidak mungkin keluar untuk selama-lamanya. Maka Allah mengatakan setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan yang mereka rasakan. Wa'idu fiha, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Karena tidak mungkin keluar. Kemudian dikatakan kepada mereka, dzuku adzabal hariq. Dikatakan kepada mereka, rasailah azab yang membakar kalian ini. Nas'alullah salam wal afiyah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini 4 sifat dari Hutamah, dari neraka Hutamah yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat yang mulia ini. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari neraka dan mengizinkan kita untuk memasuki surganya subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sungguh sangat berat ancaman neraka bagi orang-orang yang melakukan apa yang disinggung oleh Allah pada ayat yang pertama dan kedua. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka berusahalah semaksimal mungkin dalam kehidupan kita tidak mengumpat dan tidak mencela, tidak merendahkan orang dengan lisan kita, tidak merendahkan orang dengan perbuatan kita, tidak memperagakan tentang orang lain dengan tujuan merendahkan. Dengan tujuan merendahkan, jangan. Ya. Kemudian jangan sibukkan kehidupan kita hanya untuk mengumpulkan harta, hari-hari menghitung harta. Karena kita diciptakan untuk tujuan yang besar, untuk tujuan yang mulia, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalaupun seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita harta, jangan lupa hak Allah, jangan lupa hak manusia terkait dengan harta tersebut. Tunaikan hak Allah, tunaikan zakatnya, tunaikan hak manusia. Mungkin di sana ada hak orang fakir, hak orang miskin yang harus kita berikan kepada mereka. Tunaikan hak kerabat, ayah kita, ibu kita, saudara-saudari kita, paman dan bibi kita. Tunaikan hak itu. Karena kita semua ingin selamat dari neraka yang disebutkan oleh Allah, kengeriannya, kedahsyatannya, dan kita semua ingin masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menggerakkan hati kita untuk terus memperbaiki amal kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyadarkan kita semua bahwa kita semua diciptakan oleh Allah di atas muka bumi hanya untuk satu tujuan, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apa yang dapat kita sampaikan pada
kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga memberikan pencerahan dan faidah untuk kita semua. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tafsir surat berikutnya, surat Al-Fil, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Demikian kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.